Setiap era politik membawa tantangan tersendiri, tapi tantangan yang kita hadapi hari ini bukan datang dari luar negeri, melainkan dari dalam negeri kita sendiri. Politik Indonesia sedang memasuki babak baru, koalisi besar terbentuk, oposisi hampir tak terdengar, dan militer kembali masuk ke ranah sipil. Semua ini memunculkan pertanyaan besar, apakah demokrasi kita sedang berada di ujung tanduk? Dalam video ini, kita akan membedahnya melalui kacamata sosiologi, melihat fakta, memahami teorinya, dan mencari solusi yang bisa kita ambil bersama. Mari kita mulai dengan melihat gambaran nyatanya, apa saja yang sedang terjadi di panggung politik kita. Pasca pemilu, koalisi besar menguasai lebih dari 80% kursi DPR. Artinya fungsi oposisi hampir hilang. Revisi UU TNI memperluas peran militer di jabatan sipil, sebuah langkah yang mengingatkan pada masa dui fungsi TNI sebelum reformasi 1998. Lalu ada RKUHP yang sudah disahkan dan memuat pasal-pasal kontroversial seperti pasal penghinaan presiden dan lembaga negara yang bisa mempidana kritik, pasal yang membatasi kebebasan pers, pasal yang mengkriminalisasi aksi protes tanpa izin. Tidak hanya itu, UU ITE juga masih digunakan untuk membungkam kritik di media sosial. Semua ini memperlihatkan pola yang sama, memperluas kekuasaan negara sekaligus mempersempit ruang kebebasan sipil. Agar kita bisa memahami kedalaman masalah ini, mari kita lihat dari sudut pandang para pemikir besar sosiologi. Teori kekuasaan Michel Foucault. Foucault mengajarkan bahwa kekuasaan bekerja melalui pengaturan wacana publik, kontrol media, pengendali narasi, dan pembatasan kritik adalah cara halus mempertahankan kekuasaan. Teori konflik Marx melihat politik sebagai arena pertarungan kelas. Koalisi besar dan lemahnya oposisi adalah bentuk dominasi elit untuk melindungi kepentingan ekonomi politik mereka. Teori demokrasi Robert Dahl, Oligarki. Dahl menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan kompetisi politik nyata dan partisipasi publik luas. Jika oposisi lemah dan kebebasan sipil dibatasi, demokrasi berubah menjadi oligarki. Teori solidaritas sosial Emil Durkheim. Durkheim menekankan pentingnya kepercayaan sosial. Jika rakyat kehilangan kepercayaan pada institusi, maka akan muncul anomi. Masyarakat kehilangan pedoman bersama. Sekarang mari kita satukan potongan-potongan puzzle ini. Kita lihat faktanya. Kita kenal teorinya sekarang. Saatnya melihat gambaran utuhnya. Perspektif Foucault, kontrol narasi dan UU represif. Kontrol kekuasaan kini tak hanya melalui politik praktis, tapi juga hukum. RKUHP, UU ITE, dan revisi UU TNI adalah alat untuk mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dibicarakan. Kritik bisa diubah menjadi tindak pidana, dan protes bisa dianggap pelanggaran hukum. Perspektif Marx, hegemoni elit, politik, dan ekonomi. Koalisi raksasa di DPR menciptakan comfort zone bagi elit politik untuk menjalankan agenda ekonomi politiknya tanpa gangguan. Rakyat hanya menjadi penonton di arena politik yang sebenarnya sudah dimainkan oleh segelintir kelompok. Perspektif Dahl, erosi kompetisi politik. Dengan oposisi yang lemah, DPR menjadi stempel kebijakan eksekutif. Kebebasan memilih ada secara formal, tapi substansinya memudar. Perspektif Durkheim, krisis solidaritas dan kepercayaan. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada proses demokrasi. Ini berbahaya, karena ketika kepercayaan hilang, masyarakat cenderung menarik diri dari partisipasi politik atau sebaliknya meledak dalam bentuk protes besar. Seperti yang terjadi pada Pati. Jika tantangan sebesar ini, apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi demokrasi? Apakah ada cara untuk dapat kita melindungi demokrasi? Pertama, penguatan civil society. Dukungan media independen, LSM, dan gerakan masyarakat sipil sangat penting untuk hal ini. Kedua, pendidikan kewargaan kritis.
Masyarakat harus paham hak-haknya dan berani menyuarakan pendapat, karena itu penting untuk menjaga demokrasi. Koalisi antar gerakan. Ketiga, satukan gerakan buruh, mahasiswa, lingkungan, dan HAM. Semua harus bersatu dalam satu gerakan yang utuh. Keempat, advokasi hukum. Dorong judicial review terhadap UU yang berpotensi membatasi kebebasan, karena itu adalah hak kita sebagai warga negara. Kelima, pemanfaatan teknologi. Gunakan media sosial untuk mengedukasi dan mengorganisasi masyarakat, karena di situ ada ruang kebebasan kita untuk selalu berkembang. Kita sudah melihat tantangannya, memahami teorinya, dan memikirkan solusinya. Tapi semua ini tak akan berarti tanpa aksi nyata. Demokrasi bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan yang harus dijaga setiap hari. Konsolidasi kekuasaan yang tidak diawasi rakyat adalah jalan menuju kemunduran demokrasi. Jika kamu peduli dengan masa depan demokrasi Indonesia, dukung channel ini dengan klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-teman. Mari sebarkan kesadaran, karena demokrasi hanya bertahan jika kita semua ikut menjaganya.